Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para peserta didik baru MA Darul Palangkaraya tahun pelajaran 2020-2021 yang dirahmati oleh Allah. Sama-sama kita aturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini pada acara masa ta'aruf siswa madrasah tahun 2020 kita bisa berkumpul walaupun secara jarak jauh atau dalam istilah sekarang daring. Jadi bahasa baku Indonesia untuk jarak jauh itu dengan menggunakan online itu daring. Pada saat ini kita sedang melaksanakan matsama yang tujuannya adalah agar terbentuk informasi yang komprehensif terhadap siswa baru, bagaimana sekolahnya, bagaimana sistem pembelajarannya, bapak ibu gurunya, kegiatan ekstrakurikulernya dan sebagainya. Tapi karena adanya pandemi ini kita diharuskan untuk mengadakan matsama dengan keterbatasan. Tetapi tidak mengapa, mudah-mudahan dengan kegiatan ini tetap semangat kalian di rumah mengikuti kegiatannya dan bisa mengambil manfaat yang sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim alaihi, dan kepada para istri beliau, para sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian, ini adalah saat yang sangat Bapak rasakan gembira jika bisa berbicara dengan kalian. Pada saat ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sejarah, visi, dan misi MA Darul Ulum Palangkaraya. Anak-anak sekalian, kaitannya dengan sejarah, maka MA Darul Ulum Palangkaraya ini adalah madrasah aliyah di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum Palangkaraya yang berdirinya tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 1986. Waktu itu yang berdiri hanya adalah Pondok Pesantren Darul Ulum. Nah, dengan ada perkembangan dukungan masyarakat serta koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, maka Pondok Pesantren Darul Ulum waktu itu berkesempatan untuk membuat ataupun membuka madrasah formal. Yang pertama kali dibuka adalah Madrasah Ibtidaiyah, tepatnya pada tahun 1989. Disusul kemudian pada tahun 1993 itu MTS-nya dibuka juga. Dan yang terakhir ketika tahun 1997 itu barulah Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya juga dibuka untuk menerima peserta didik baru. Anak-anak sekalian, pada saat itu luar biasa animo masyarakat ataupun penerimaan masyarakat. Gembira sekali mereka di lingkungan mereka dibuka Madrasah Aliyah atau setingkat SMA untuk menuntut ilmu, dan kebetulan juga di bawah naungan Pondok Pesantren Darul Ulum. Tetapi apa daya, terjadi musibah ketika tahun 2000. Jadi tahun 2000 itu ada kebakaran besar di daerah Jalan Murjani. Mungkin kalian pernah mendengar ceritanya. Luar biasa, waktu itu Darul Ulum habis semua. Jadi semua bangunan Darul Ulum, MI, UTS, MA juga tidak ada tersisa. Alhamdulillah dengan perjuangan keras para pembina, pendiri, dan pengasuh pondok, maka MA Darul Ulum kembali bangkit menerima peserta didik baru di tahun 1998 walaupun dengan keadaan seadanya. Waktu itu kepala madrasah yang pertama menjabat adalah Bapak Hasan Basri SAG, yaitu menjabat beliau dari tahun 1997 sampai 2008. Kemudian dari tahun 2028 sampai 2012 itu dijabat oleh Bapak Dr. Andus Arifin MPD. Dan pada tahun 2012 sampai 2019 kepala madrasahnya dijabat oleh Bapak Dr. Andus Mardaya MPD. Dan tahun 2019 sampai sekarang itu dijabat oleh Bapak, yaitu Bapak saya sendiri, yaitu Bapak Fahmi Ali SPD. Alhamdulillah berkat dukungan
dan doa dari para pendiri, pengasuh, serta orang tua, ya, MA Darul Ulum Palangkaraya semakin diterima oleh masyarakat. Dan ini adalah sebuah kebanggaan bagi kalian diterima di MA Darul Ulum Palangkaraya. Ini madrasah, bukan madrasah biasa. Jadi di sini kami punya program khusus, punya pengembangan diri, punya pengembangan keterampilan, serta kami memiliki guru-guru yang selalu mendoakan kalian agar sukses di dunia maupun di akhirat. Baiklah, anak-anak sekalian, selanjutnya itu sejarah singkat. Jadi mudah-mudahan dengan diceritakannya sejarah ini kalian bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwa betapa para orang tua kita dulu berusaha sekali membuat sebuah lembaga pendidikan itu sangat penting. Jadi menganggap bahwa ini sangat penting. Jadi kalian sebagai yang diamanahi orang tua, jangan dianggap disia-siakan kesempatan yang diberikan oleh orang tua untuk belajar. Jadi kalian harus semangat nanti. Apalagi nanti kalau mudah-mudahan ya bulan Januari kita sudah bisa bertemu tatap muka, ya kalian jangan kendor semangatnya untuk belajar di MA Darul Ulum Palangkaraya. Visi dari MA Darul Ulum Palangkaraya tepatnya adalah berbunyi menjadikan insan yang cerdas, terampil, berwawasan keislaman, berakhlakul karimah, siap bersaing di perguruan tinggi dan dunia kerja, serta dapat memberdayakan masyarakat. Ini adalah visi besar, nilai-nilai besar yang bisa kita ambil, dan sebuah doa dari para pendiri MA Darul Ulum Palangkaraya agar para lulusannya mempunyai menjadi manusia yang cerdas. Cerdas, bayangkan, cerdas itu bukan pintar, cerdas ini berbeda ya. Jadi cerdas ini tingkatannya lebih tinggi tingkatannya daripada pintar. Nah, artinya apa? Cerdas ini artinya bisa membawa diri, menempatkan diri, mampu berkomunikasi, mampu berinovasi, termotivasi dan sebagainya. Nah, jadi orang-orang yang cerdas itu tidak terlihat seperti orang pintar, tapi dia memang punya kemampuan yang lebih, punya kepekaan sosial dan sebagainya. Nah, ini jadi luar biasa cita-cita kita. Yang kedua, terampil. Jadi keterampilan ini mutlak diperlukan. Untuk sesuatu yang sepele saja, kita harus punya ilmunya. Seperti kita memasukkan benang ke dalam jarum. Luar biasa, kita harus punya ilmunya. Coba kalian, saya tanya, bisa nggak memasukkan benang sama jarum tanpa ilmu? Pasti kalian mungkin 1 jam, 2 jam, nggak tembus. Tapi kalau orang ada ilmunya, sepele aja, langsung benang tadi letakkan di ujung lidah, ya dibasahin dikit, serup masuk. Nah, ini ilmu. Jadi hal-hal dunia yang kecil saja perlu ilmu, apalagi hal dunia yang besar, apalagi urusan akhirat, alam gaib yang suatu saat kita akan ke sana, abadi di sana, dan kita inginnya di sana di akhirat adalah mendapatkan nikmat, maka kita perlu ilmu. Yang utama adalah ilmu agama. Disinilah tempatnya di MA Darul Ulum. Asal kalian kerja keras, mau belajar, mau berusaha, insya Allah mendapatkan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri dan orang tua kalian. Kemudian berwawasan keislaman serta berakhlakul karimah. Di sini titik beratnya, berwawasan keislaman. Jadi orang-orang yang masuk MA Darul Ulum tidak dipungkiri semua beragama Islam, tetapi apakah menjiwai ataupun mengamalkan ilmu pengetahuan dalam Islam? Nah, jadi banyak orang Islam tetapi tidak pernah melaksanakan sholat ataupun sholatnya tidak sempurna. Nah, ini yang kita dorong. Kalian masuk di MA Darul Ulum akan ditempa agar mengamalkan walaupun sedikit tapi diamalkan. Bukan banyak ilmu tapi tidak pernah diamalkan. Jadi ilmu ada, setelahmu lengkap ilmunya, cukup ilmunya, amalkan. Umpama ada sebuah wirid atau zikir setelah sholat, diajarkan di sini, tapi diamalkan, cukup itu saja, nggak usah banyak-banyak, tapi diamalkan secara rutin, secara berkesinambungan, dan mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ketika kita mengamalkan ilmu yang walaupun sedikit. Nah, wawasan keislaman itu luas. Satu adalah pengamalan ibadah, itu wawasan keislaman mutlak. Seseorang kalau ngaku Islam wajib mengamalkan ibadah sebagaimana Rasulullah SAW contoh. Jadi sangat aneh jika ada orang mengaku beragama atau mengikuti Allah dan Rasulullah SAW tapi tidak mampu untuk mengamalkan apa yang diperintahkan.
Itu satu. Yang kedua, berwawasan keislaman itu artinya dia memiliki jiwa menerapkan amal-amal Islam yang berhubungan dengan kemanusiaan. Nah, contohnya umpamanya bersikap toleransi, menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan mazhab, pendapat dalam agama Islam maupun perbedaan agama juga bisa kita hargai, tetapi kita saling menghormati saja. Ini sebuah wawasan keislaman, moderasi agama istilahnya sekarang. Jadi disitulah kita ditanamkan. Apalagi kalau kalian nanti berkunjung ke MA Darul Palangkaraya, di sini heterogen sekali, beragam sekali. Ada suku yang beragam, ada sosial, ekonomi masyarakat yang beragam. Kemudian ada kegiatan masyarakat yang berwarna-warni di sini. Dan di sini di MA Darul Palangkaraya saya ceritakan nanti kalau kalian berkunjung. Tidak ada pagar di sini. Sekolah tidak punya pagar, tetapi pagar kita adalah di hati masing-masing, keyakinan masing-masing. Jadi di sini zonanya macam-macam. Ada zona merah, ada zona hijau, ada zona kuning. Tapi kita yang menuntut di ilmu di MA Darul Palangkaraya berkomitmen tidak mau terpengaruh dari keadaan masyarakat yang negatif di sekitar kita. Kita batasi diri kita masing-masing. Dan itulah kebiasaan yang insya Allah akan bermanfaat bagi kalian. Kemudian berakhlakul karimah. Kunci dari menuntut ilmu adalah adanya perbaikan akhlak, perbaikan perilaku, perbaikan tingkah laku. Itu kuncinya. Nanti kalian ukur ketika kalian masuk di MA Darul Palangkaraya dari kelas 10 tamat SMP. Setahun dalam perjalanannya naik ke kelas 11. Itu harus kalian ukur ada nggak peningkatan dari segi kemampuan pengetahuan, keterampilan, pengamalan ibadah, dan yang penting akhlak. Jadi kita ukur masing-masing. Jadi semua orang harus mengukur. Kalau 1 tahun tidak ada perubahannya, maka mungkin itu adalah 1 tahun kita itu luar biasa, pekerjaannya cukup sia-sia. Artinya kita gagal untuk membina diri kita masing-masing. Jadi kalian di sini akan nanti dibimbing untuk meningkat. Jadi setiap tahun, setiap detik, setiap menit itu kita harus meningkat. Nah, yang utama akhlakul karimah. Kami sangat mengharapkan kalian ketika setelah sekolah di MA Darul Palangkaraya nanti ada sebuah kebanggaan bagi orang tua yang biasa berangkat ngelengos saja tidak diizin, tahu-tahu luar biasa dia punya akhlak yang bagus, yang biasa sholatnya bolong-bolong, nanti ya mudah-mudahan ya lengkap ditambah dengan kekhususan yang bertambah. Nanti itu ilmu yang bikin semua itu. Nah, dan ilmu itu harus diperjuangkan, dituntut dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah mudah-mudahan kalian, visi kita, kalau kalian sekolah di MA Darul Palangkaraya, kalian bisa bersaing di perguruan tinggi atau dunia kerja. 30% lulusan MA Darul Palangkaraya itu kuliah, 60%-nya bekerja. 2 tempat itulah yang kita siapkan. Yang di perguruan tinggi nanti mampu bersaing, yang di dunia kerja juga mampu bersaing. Jadi tidak blong sama sekali atau kosong sama sekali. Nah, mudah-mudahan kalau kalian nanti dilihat perkembangannya selama 3 tahun, kita bisa membayangkan, oh aku ini akan kuliah, aku ini akan bekerja. Nah, siapkan, dua-duanya siapkan. Kuliah siap, kerja siap. Siap apa? Siap ilmunya, siap keterampilannya, siap mentalnya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan kita sambil mendoakan ke semua lulusan MA Darul Palangkaraya nanti bisa memberdayakan masyarakat, diberdayakan masyarakat. Ada 2 kata di sini, diberdayakan, memberdayakan. Memberdayakan berarti dia menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, jadi pemimpin, dia akan memotivasi masyarakat, dia akan memimpin masyarakat kepada ide-ide yang bagus, kemudian memecahkan masalah dan sebagainya. Visioner, ya, seorang visioner, dan dia menjadi rujukan daripada masyarakat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Yang kedua, kalau tidak menjadi pemimpin, dia diberdayakan masyarakat, dia dipakai maksudnya gitu ya. Nggak usah jauh-jauh, masalah kecil saja kita bisa membaca doa haul lah. Di kampung nggak ada yang bisanya, ternyata lulusan MA Darul bisa. Nggak ada yang bisa muazin ketika Jumat, MA Darul Palangkaraya sudah melatih lulusannya untuk bisa siap menjadi muazin. Insya Allah bisa juga siap menjadi khatib, asal siswanya berkomitmen dan
konsisten menuntut ilmu di MA Darul Palangkaraya. Inilah visi kita. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan kepada misi. Nah, misi dari MA Darul Palangkaraya tidak muluk-muluk. Yang pertama, ada 3 hal yang dikembangkan di MA Darul Palangkaraya, yaitu keagamaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang ketiga, keterampilan. Nah, 3 hal inilah misi dari MA Darul Palangkaraya, yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keagamaan. Di sini ada pelajaran ke pondok pesantren, ada pelajaran Kementerian Agama seperti Quran, hadis, fikih, dan seterusnya. Nah, itu semua diajarkan. Harapannya kita kalau sudah di suasana pendidikan yang berbasis keagamaan, kita terasa sekali manfaat. Ditambah dengan kegiatan-kegiatan tambahan seperti tadarus, ya, kemudian pelatihan khatib dan ustazah, kemudian ada kelompok tahfiz juga di sini kita buka. Ya, siapa yang berminat nanti kita akan saring, kita akan motivasi agar walaupun tidak ada kelas khusus, tetapi mereka yang memang komitmen dengan menghafal Al-Quran, kita akan dukung dan kita fasilitasi. Insya Allah makin mudah, tidak ada pemberatan kepada pembiayaan kepada siswa. Jadi memang ini benar-benar ingin kami agar siswa itu berkembang. Yang kedua, berbasis iptek. Jadi kita tidak memungkiri perkembangan teknologi sekarang. Seperti sekarang ya, kalian belajarnya berbeda dengan tahun kemarin. Sekarang kalian belajar menggunakan teknologi informasi, dan itu mutlak harus dikuasai. Walaupun kita memang harus memiliki pengorbanan ya, memilikan HP, membeli kota, tetapi inilah kenyataannya. Realita harus kita hadapi. Dan kita pasti akan memikirkan 5, 10, 15 tahun ke depan makin diperlukan ilmu pengetahuan teknologi ini. Nah, tinggal kita memfilter, membatasi agar jangan hal-hal negatif dari iltek ini itu malah yang kita serap, bukan yang positif. Nah, ini kalian sendiri yang akan bisa membatasinya. 3, keterampilan. Mutlak juga bagi lulusan MA Darul Palangkaraya punya keterampilan. Ya, jadi kalau mau melamar punya ijazah MA Darul Palangkaraya, mau belanja pekerjaan minimal ada keterampilan. Maka insya Allah nanti kita akan merintis atau bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Sebelum lulus nanti di kelas 12 nanti ada kesempatan sekitar 2-5 bulan untuk latihan di BLK. Jadi ada nanti jurusan macam-macam di sana, nanti kita kerja sama. Jadi siswa yang Darul Palangkaraya yang memutuskan untuk terjun ke dunia kerja itu paling tidak punya pengalaman dan skill ya, atau pengetahuan, skill, pengalaman. Nah, jadi 3 hal itu bisa dibuat sebagai bekal untuk di dunia kerja. Dan misi yang terakhir adalah di samping mengembangkan yang 3 tadi, maka misi kita adalah mengajarkan, membiasakan pola hidup sederhana, bersih, disiplin, istiqomah, dan mencetak generasi yang berakhlakul karimah. Ini yang kuncinya penting. Kita di sini ada sisi positifnya kalau berada di daerah Jalan Murjani ataupun Tun sini, kita bisa menengok ke bawah, bukan menengok ke atas. Nah, beda kalau kita sekolah di suatu sekolah yang mewah dan sebagainya. Kita kadang-kadang yang orang biasa nengoknya ke atas. Kawan motornya biasa-biasa, lihat temannya bawa motor yang baru. Nah, itu juga menengok ke atas, sehingga yang harusnya kita belajar akhirnya kita malah membanding-bandingkan penampilan. Di Darul Ulum kita diajarkan sederhana, pola hidup sederhana, bersyukur, masih banyak syukurnya. Kita ke sekolah pakai motor, kita bersyukur masih ada yang pakai sepeda. Ada yang pakai sepeda harus bersyukur karena ada yang masih jalan kaki. Yang sekolah bersyukur karena masih banyak kawan-kawan kalian seumur kalian yang tidak bisa bersekolah. Masih tidak ada kesempatan untuk sekolah, kekurangan biaya dan sebagainya. Jadi kalian harus bersyukur, harus memberikan yang terbaik buat yang memberi kesempatan, yaitu orang tua kalian. Ya, sehingga benar-benar kita memberikan perjuangan agar hasilnya maksimal.
Yang kedua, kita akan dilatih nanti disiplin, bersih dan disiplin. Kebersihan ini mutlak, ya, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Ya, kita sudah diajarkan protokol kesehatan. Sambil saya berikan informasi, apa protokol kesehatan menangkal penyebaran COVID? Siapa yang tahu? Iya, 1, jaga jarak, social distancing. Jadi jangan suka berkumpul, bergerombol beberapa orang sebagainya. Kenapa? Karena penyebaran COVID itu adalah penularannya dari manusia ke manusia melalui media droplet. Itu ketika penderita yang COVID, ketika bersin mengeluarkan droplet itu seperti cairan dari hidung atau mulut. Ya, ibarat kalau bahasa Banjarnya wahid. Ya. Nah itu nanti menyebar sehingga menempel ke tangan, menempel ke hidung dan sebagainya. Nah, jadi dengan ada jarak itu mengurangi risiko penularan. Yang kedua adalah mencuci tangan sesering mungkin. Ya. Karena tangan ini adalah bagian dari tubuh kita yang multifungsi. Jadi pegang sana, pegang sini, pegang mata, pegang hidung. Nah, yang dikhawatirkan setelah pegang sana, pegang sini, memegang droplet ataupun droplet mikro, ya, hasil semburan, ya, mikro namanya. Nah, jadi ada kuman di tangan kita, tahu-tahu kita megang mata, megang hidung, lalu masuk ke dalam tubuh kita lewat sana. Nah, jadi cuci tangan sesering mungkin dengan sabun, dengan cara yang benar, dengan air yang mengalir. Ya, mungkin kalian lihat di media-media televisi, internet sering diajarkan. Yang ketiga adalah gunakan masker, gunakan face shield, ya, atau masker. Yang utama masker. Kenapa? Karena diduga atau ditengarai bahwa penyebaran COVID ini bisa melalui udara. Bukan lewat udara sebenarnya, tetapi lewat droplet mikro. Droplet mikro itu akan terbang seperti udara yang apabila orang tidak menggunakan masker, maka mudah terhirup ke dalam pernapasan kita. Nah, jadi 3 hal ini seperti inilah protokol kesehatan kaitannya dengan COVID. Tetapi lebih dari situ, kita bersih kalau sudah jadi budaya, insya Allah yang 3 hal tadi mudah. Kalau orang sudah terbiasa bersih, mudah membuang sampah ke tempat, ya, cuci tangan, kemudian baju dan peralatan pribadi bersih, rumah sering dibersihkan. Jadi kalau di daerah sini kita selalu membudayakan atau mengajak agar kalian terbiasa hidup bersih. Disiplin, ini penting. Seseorang tidak akan sukses kalau tidak disiplin. Kita sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW disiplin 5 kali sehari itu dulu. Jadi ukuran kedisiplinan seseorang adalah sebenarnya bisa dilihat dari sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kalau yang memerintahkan disiplin wajib hadir 6.30. Siapa yang menginstruksikan? Sekolah. Sekolah siapa? Kepala sekolah. Siapa kepala sekolahnya? Ya, Bapak. Nah, tapi kalau yang menginstruksikan wajib sholat subuh paling lambat umpamanya jam 6. Siapa yang menginstruksikan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih tinggi antara Bapak dengan Allah? Ya jelas, lebih tinggi, lebih maha segala-galanya dari yaitu Allah Subhanahu wa taala. Otomatis seorang yang bijak pasti akan lebih taat kepada yang menyuruh yang lebih tinggi. Jadi kalau kita malas sholat, ingat siapa yang nyuruh? Siapa yang menginstruksi? Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat lucu kalau kita taat kepada aturan seseorang atau aturan duniawi, tetapi kita malah tidak taat dengan aturan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kunci disiplin ini adalah mengingat adalah siapa yang menyuruh atau yang menginstruksikan. Di situ pun sudah terbentuk nanti kedisiplinan akan muncul. Jadi dari sholat itu orang yang sholat tertib nanti mudah didisiplinkan. Jadi kedisiplinan itu mulailah dari agama kita, dari pribadi kita. Ya, insya Allah bisa ya. Kemarin masih ngisi angket ada macam-macam ya. Ada yang masih bolong-bolong. Nah, itu kejujuran yang baik, Bapak hargai sekali. Sudah jujur. Tetapi itu jangan dibiasakan, jangan dipelihara sampai 3 tahun. Di situ harus berubah. Ya. Sholat
Tidak ada berubah 3 tahun, cuma 1 kali seminggu, ya, tahu 1 kali seminggu, cuma sholat Jumat ya, atau 1 tahun sekali, ada nggak yang 1 tahun sekali, cuma sholat, atau 2 tahun sekali Idul Fitri Idul Adha. Mending Pak, saya 3 kali sehari, ya tidak mending, masih kurang. Jadi jangan berhenti ketika sudah sholat 3 kali sehari sudah bisa ya santai, enggak, bukan gitu ya. Harus disiplin sebagaimana yang diminta oleh Allah dan Rasulullah SAW 5 kali sehari. Nah itu. Nah saya minta dengan menertibkan sholat, insya Allah menertibkan yang lain di MA Darul Palangkaraya mudah. Ya, yakin. Yang terakhir adalah istiqomah, konsisten. Ketika kita bisa melakukannya 1 hari, maka kalian perjuangkan menjadi 3 hari. Ketika kalian bisa melakukan disiplin 3 hari, perjuangkan menjadi 7 hari. Itu konsisten. Jangan banyak-banyak. 1 hal saja, 1 masalah sholat saja kalian buat konsisten, buat istiqomah, maka hasilnya akan luar biasa. 1 minggu konsisten, 1 minggu buat jadi 2 minggu konsisten, istiqomah 2 minggu, jadikan 4 minggu, 1 bulan, dan seterusnya. Berjuang terus, jangan menyerah. Itu dalam hal sholat. Nanti hal yang belajar, kalian istiqomah setelah sholat maghrib, umpamanya tadarus Quran, habis itu habis sholat isya belajar, konsisten seperti itu. Sedikit, 1 lembar, setengah lembar, tapi konsisten. Itu lebih baik daripada banyak tapi ampihan habis itu. Ya, sehari aja ampihan. Nah itulah ya, itu bukan konsisten atau bukan istiqamah namanya. Jadi yang namanya istiqamah sedikit tetapi continue, berterus menerus. Nah mudah-mudahan dari nilai-nilai, saya ulangi, nilainya adalah hidup sederhana, bersih, disiplin, dan istiqamah, terbentuklah nanti generasi yang berakhlakul karimah dan berkualitas. Dan inilah visi dan misi MA Darul Palangkaraya. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil semangatnya dari sini ya. Terima kasih, itu saja yang Bapak sampaikan. Kalau ada yang hal-hal yang bisa kita diskusikan, nanti silahkan diskusi lewat channel kita Telegram. Jadi nanti Bapak akan tanggapi di sana. Kemudian nanti Bapak kasih kuis juga, pertanyaan, jadi kalian jawab ya, jawaban yang terbaik insya Allah akan mendapatkan penghargaan dari Bapak dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, jagalah kesehatan, jaga kebersihan, sampaikan salam Bapak kepada orang tua kalian, dan Bapak tunggu ya, kesempatan yang akan datang kita bisa berkumpul di MA Darul Palangkaraya dalam pembelajaran tatap muka. Mudah-mudahan nanti kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul, bertemu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.